Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 38. Ketika sebuah pisau belati berkilau di hadapan matanya, maka rasa-rasanya nyawanya memang sudah berada di ubun-ubun. Dengan gemetar ia duduk di amben yang ditunjuk oleh kedua orang itu tanpa dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, di dalam bilik yang lain, Witantra dan Mahisa Bungalan pun duduk termangu-mangu. Mereka sadar bahwa kedua orang itu dapat keliru dan menganggap keduanya adalah dua orang yang telah masuk lebih dahulu ke dalam rumah itu. Namun selain kegelisahan itu, mereka pun menjadi bingung. Semula keduanya sudah bersiap untuk menangkap kedua orang yang datang terlebih dahulu jika mereka keluar dari rumah itu dan langsung menyergapnya di halaman. Tetapi dengan kehadiran dua orang lagi, maka Witantra dan Mahisa Bungalan menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Selagi mereka termangu-mangu, maka mereka pun terkejut ketika pintu bilik itu didorong dengan keras sehingga terbuka lebar-lebar. Keduanya dengan susah payah berusaha menahan diri untuk tetap duduk di tempatnya dengan kaki yang gemetar. Ternyata kalian berada di sini, berkata salah seorang dari kedua orang yang masuk itu. Ya, kami tamu di sini, jawab Witantra dengan suara yang tersendat-sendat. Salah seorang dari kedua orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi yang lain tertawa. Jangan berbohong. Kau masuk rumah ini dengan tutup wajah. Sekarang kau mencoba ingkar dan ketakutan. Tidak. Aku sudah beberapa hari berada di rumah ini. Aku adalah kakak saudagar itu dan ini adalah anakku. Ini, di dalam bungkusan di geledek ini adalah beberapa lembar bekal pakaianku dan itu adalah pakaian anakku. Aku tidak baru saja masuk ke dalam rumah ini. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Nampaknya keduanya memang bukan orang yang dicari. Tetapi mereka masih tetap ragu-ragu. Dengan hati-hati kedua orang itu melangkah masuk ke dalam bilik itu. Dilihatnya bungkusan yang ada di dalam geledek itu. Ternyata bungkusan itu adalah beberapa lembar pakaian. Dengan demikian maka kedua orang itu percaya bahwa keduanya memang bukan orang yang baru saja masuk ke dalam rumah itu. Aku kira memang bukan mereka, bisik salah seorang dari kedua orang itu. Keduanya nampaknya memiliki sikap yang berbeda sekali dengan kedua orang ini. Cekatan dan tidak ragu-ragu. Yang lain mengangguk-angguk. Desisnya. Kita cari ke bilik yang lain. Dengan demikian maka keduanya pun segera keluar dari dalam bilik itu. Mereka memandang saudagar yang duduk ketakutan itu sejenak. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, aku akan mencarinya di tempat lain. Tetapi kali ini aku tidak dapat berbuat lebih baik dari kedua orang yang telah mendahului aku. Jika ternyata aku menemukan kedua orang itu maka aku akan membunuh mereka, dan sekaligus memberimu peringatan karena kau tidak membantu aku sama sekali. Peringatan yang barangkali sepadan dengan kedunguanmu sekarang ini. Tetapi, tetap, saudagar itu tergagap. Agaknya kau lebih takut kepada kedua orang itu daripada kepada kami, yang lain hampir kehilangan kesabarannya. Jangan kau sangka bahwa aku tidak dapat membunuhmu dengan cara yang lebih baik dari cara yang dapat diambil oleh kedua orang itu. Atau barangkali ada anggota keluargamu yang diancam sebagai taruhan. Jika kau membuka mulutmu, orang itu akan dibunuh. Saudagar itu tidak menjawab. Jika demikian, maka aku pun akan mengancam. Jika aku tidak menemukan orang itu, maka kedua orang di dalam bilik itu pun akan aku bunuh. Kemudian kau sendiri akan aku ikat di belakang kuda. Kau tentu mempunyai 1 atau 2 ekor kuda. Bahkan mungkin lebih. 1 kakimu akan aku ikat dengan seekor kuda yang menghadap ke timur di jalan di depan rumahmu ini, sedang 1 kakimu yang lain akan aku ikat dengan seekor kuda yang menghadap ke barat. Jangan, saudagar itu menjadi sangat ketakutan. Dan kau akan dapat membayangkan akibatnya jika kedua ekor kuda itu kami kejutkan dan meloncat berlari ke arah yang berlawanan. Aku bunuh. Kemudian kau sendiri akan aku ikat di belakang kuda. Jangan. Jika kau tidak mau, katakan, di manakah kedua orang itu? Saudagar itu benar-benar menjadi bingung. Jika ia menunjukkan, maka kemungkinan yang paling pahit adalah, istrinya akan menjadi korban. Tetapi jika tidak, ancaman itu benar-benar sangat mengerikan. Karena itu, maka justru untuk beberapa saat ia diam mematung.
Ia tidak tahu, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Kedua orang itu agaknya sudah tidak sabar lagi. Yang seorang segera meloncat mendekatinya. Diguncangnya lengannya sambil membentak. Jangan menunggu aku kehilangan kesabaran. Aku dapat menarik kau di belakang kuda dan membakar rumah itu sekaligus. Tetapi, suaranya tergagap. Cepat, aku tidak mempunyai waktu. Aku yakin, kedua orang itu ada di dalam rumah ini. Jika tidak ada orang lain, maka kedua orang yang ada di dalam bilik itulah yang akan aku bunuh. Saudagar itu masih saja kebingungan, ia tahu bahwa orang yang disebut bernama Sempulur itu adalah bekas seorang prajurit. Jika ia akan dibunuh, maka ia tentu akan melawannya. Tetapi akhir dari perkelahian itu sama sekali tidak dapat dibayangkannya. Sementara itu, selagi kedua orang itu mengguncang saudagar yang kebingungan, Witantra pun menjadi termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia berdiri dan melangkah ke pintu. Tetapi ia masih belum menjengukkan kepalanya. Mahisa Bungalan pun kemudian mempersiapkan diri perlahan-lahan dan dengan sangat berhati-hati ia melangkah mendekat dinding. Ia telah bertekad untuk bertempur melawan kedua orang yang baru datang itu. Bahkan jika perlu dengan dua orang yang terlebih dahulu bersembunyi di dalam bilik yang lain. Namun dalam pada itu, salah seorang yang berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan saudagar itu benar-benar telah kehilangan kesabaran. Dengan serta-merta ia melangkah ke pintu bilik yang lain dan mendorongnya dengan kakinya. Ketika bilik itu terbuka, maka hampir berbareng kedua orang itu berdesis. Nah, bukankah kami benar? Saudagar itu menggigil ketakutan. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi di dalam rumahnya itu. Sementara itu, kedua orang yang bertutup wajah itu pun dengan langkah yang tenang keluar dari dalam bilik itu sambil mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Aku sudah menduga bahwa kalian akan membuka pintu bilik itu. Tetapi sebelum kita mempersoalkan kehadiran kita masing-masing di rumah ini, apakah aku dapat bertanya, siapakah kalian? Kita masing-masing memang saling ingin mengetahui. Aku pun ingin bertanya kepadamu, siapakah kau berdua? Dan apakah maksud perbuatanmu selama ini?" Kedua orang yang bertutup wajah itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka pun bertanya, "Apakah kau petugas atau prajurit Singasari?" Kedua orang yang datang kemudian itu termenung sejenak. Nah, bukankah kami benar? Salah seorang daripadanya pun kemudian berkata, "Sudahlah. Berkatalah berterus terang. Kau telah melakukan perampokan beberapa kali di daerah Singasari ini. Karena itu kalian harus ditangkap dan dibunuh." "Sekali lagi aku bertanya," desis salah seorang dari kedua orang yang bertutup wajah itu. "Benarkah kalian petugas sandi?" "Sama sekali tidak. Tetapi aku tidak senang melihat kerusuhan yang terjadi di daerah Singasari. Dengan demikian maka kalian seolah-olah telah membangunkan harimau yang sedang tidur. Aku tidak mengerti maksudmu." "Dengarlah. Barangkali kita dapat menemukan jalan seiring. Jika kalian menghentikan kerusuhan yang kalian lakukan dan bersedia bekerja bersama kami, maka mungkin kita akan segera dapat menyelesaikan tugas yang besar bukan saja sekedar untuk mendapatkan uang sekampil dua kampil tetapi seluruh Singasari akan jatuh ke tangan kita." Aku masih tetap tidak mengerti. Kami sedang mempersiapkan diri untuk menguasai Singasari. Karena itu biarkan Singasari menjadi aman dan tenteram. Jika kau melakukan perampokan-perampokan kecil, tetapi kemudian akan menjalar menjadi perampokan yang lebih berani, maka para petugas dari Singasari akan terbangun. Prajurit Singasari akan bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lebih pahit dari perampokan-perampokan kecil seperti yang kau lakukan. Kedua orang yang bertutup wajah itu terdiam sejenak. Namun salah seorang dari mereka terdengar tertawa dan berkata, "Siapakah sebenarnya kau ini? Kata-katamu bagaikan guntur yang dapat membelah langit, meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Kau sangka Singasari itu berisi anak-anak yang baru pandai main jirak kemiri? Kenapa kau bermimpi untuk menguasai Singasari? Kami, yang memiliki kekuatan yang tidak ternilai, masih belum berani mengucapkan kata-kata itu. Apalagi kau?" Wajah kedua orang yang datang kemudian itu menjadi merah. Dengan lantang salah seorang berkata, "Katakan, siapakah kalian?" "Itu tidak perlu. Agaknya kau pun segan mengatakan, siapakah kalian sebenarnya.
Sekarang, baiklah kita tidak saling mengganggu. Pergilah. Carilah jalan sendiri. Aku akan menyampaikan salam jika kalian kelak berhasil merebut Singasari. Tetapi kalian akan berada di bawah telapak kaki kami, jika kamilah yang lebih dahulu memiliki tahta itu. Jadi, perampok-perampok kecil yang mengumpulkan sekampil dua kampil uang itu juga merindukan tahta Singasari yang agung. Apakah kau pernah mendengar nama-nama senapati besar dari Singasari? Apakah kau menyadari apa yang sedang kau lakukan itu? Kenapa tidak? Aku mengenal Mahisa Agni, Witantra, Lembu Ampal, Kudawerdi, Kidang Pagut, Panji Soroh dan masih banyak lagi. Juga dapat disebut Mahendra yang tidak berada di dalam lingkungan keprajuritan tetapi ia adalah seorang yang perlu diperhitungkan. Dan yang baru muncul adalah anaknya Mahisa Bungalan yang masih muda dan senang melakukan petualangan. Nah, apakah kau mengenal nama sebanyak itu? Kedua orang itu sesaat terdiam. Ternyata perampok kecil itu mengenal banyak sekali nama senapati-senapati Singasari dan agaknya mereka menyadari kemampuan para senapati itu. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, "Jika demikian, kau menyadari sepenuhnya apa yang kalian lakukan. Karena itu, maka sudah seharusnya kami menghentikan semua kegiatanmu itu, karena pasti akan mengganggu semua rencana kami. Kecuali jika kalian bersedia bekerja bersama kami." Sejenak kedua orang itu tidak menjawab. Nampaknya mereka sedang merenungi kata-kata itu. Dalam pada itu, Witantra dan Mahisa Bungalan yang berada di dalam bilik saling berpandangan. Agaknya kedua orang yang datang terlebih dahulu dan dua orang yang kemudian, adalah orang-orang dari kelompok tertentu dengan rencana tertentu. Mereka nampaknya memang sedang melakukan persiapan untuk suatu usaha yang besar. Tahta Singasari. Tetapi keduanya tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan ketika terdengar salah seorang dari orang yang bertutup wajah itu berkata, "Sudahlah. Jangan membuat persoalan sekarang. Kita masih belum tahu, apakah jadinya nanti. Tawaran tentang kerjasama itu pun masih harus aku pertimbangkan karena aku masih belum tahu siapakah kalian. Tidak ada waktu lagi untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalian benar-benar ingin membuat keributan? Aku sudah berusaha untuk melakukan pekerjaan yang benci ini dengan diam-diam, sehingga orang yang kehilangan itu sendiri tidak pernah mempersoalkan. Bahkan sekarang kalian datang untuk mencampuri persoalan ini. Tidak ada pembicaraan di antara kita. Jika kalian bersedia bekerja bersama kami, mari ikutlah kami. Jika tidak, maka kalian akan mati di halaman rumah ini. Mudah-mudahan ada seseorang yang bersedia menguburkan kalian." "Jangan membuat kami marah," desis salah seorang yang bertutup wajah itu. "Kami bukan orang yang pada dasarnya ramah tamah. Kami adalah orang-orang kasar dan buas. Jika kami kambuh, maka kalian akan menyesal. Dan agaknya penyesalan itu tidak akan ada gunanya." Kedua orang yang datang kemudian itu menjadi tegang. Wajah mereka pun menjadi merah membara dan gigi mereka gemeretak. Agaknya memang tidak ada kemungkinan lain daripada perkelahian di antara mereka. Karena itulah agaknya maka kedua orang itu pun segera bersiaga. Salah seorang dari mereka berkata, "Agaknya sudah jelas bagi kita masing-masing. Kita akan bertempur. Nah, apakah kita akan berkelahi di sini atau di luar? Baiklah. Masih ada kesempatan untuk berpikir sedikit. Marilah kita bertempur di halaman." Keempat orang itu pun segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Salah seorang yang bertutup wajah itu masih sempat berpaling dan berkata kepada penghuni rumah itu, "Siapkan uang yang aku perlukan. Aku akan membunuh orang-orang ini lebih dahulu. Dan agaknya kau benar-benar tidak ikut campur di dalam persoalan ini. Demikian juga kedua orang tamumu itu." Tetapi salah seorang dari kedua orang yang lain menjawab meskipun juga ditujukan kepada saudagar ternak itu, "Kau tidak perlu menyediakan apa-apa selain cangkul, karena sebentar lagi kau harus menguburkan kedua orang itu." Saudagar itu menjadi semakin gemetar. Ia tidak tahu apakah yang akan terjadi di halaman rumahnya. Ia sama sekali tidak dapat membayangkan akhir dari perkelahian itu. Dan apakah akibat yang dapat timbul kemudian. Karena itulah, maka ia masih tetap membeku di tempatnya ketika dua orang itu kemudian melangkah pergi disusul oleh kedua orang yang lain. Demikian keempat orang itu hilang di balik pintu, maka Witantra dan Mahisa Bungalan pun segera berloncatan keluar dari bilik mereka.
Sejenak mereka tercenung melihat saudagar yang membeku itu. Namun kemudian Witantra mendekatinya sambil berbisik. Jangan kebingungan. Kita harus berbuat sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya saudagar itu. Kau tahu, aku bekas seorang prajurit. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melihat perkelahian itu. Tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Jika yang menang kemudian masih akan mengganggumu, akulah lawan mereka. Jangan terlampau bangga dengan kedudukanmu sebagai seorang bekas prajurit, Sempulur. Aku tidak yakin bahwa kau dapat melawan mereka atau salah seorang dari mereka. Aku juga tidak tahu pasti. Tetapi sebagai seorang prajurit aku tidak takut menghadapi mereka semuanya. Dan agaknya kemanakan Tuanku Mahisa Agni yang dititipkan kepadamu itu pun bukan seorang anak muda penakut. Apakah yang akan dilakukan? Ia akan bertempur bersamaku. Oh, itu tidak mungkin. Ia dititipkan kepadaku. Jika terjadi sesuatu atasnya, maka akulah yang akan menanggung akibatnya. Tetapi itu adalah kehendaknya sendiri. Aku tidak menyetujuinya. Baiklah. Tetapi kami tidak akan duduk membeku seperti itu. Kami akan melihat apa yang terjadi. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tetapi sekedar melihat, tentu tidak banyak kesulitan. Aku adalah seorang bekas prajurit. Witantra tidak menunggu jawaban saudagar itu. Ia pun kemudian bersama Mahisa Bungalan pergi meninggalkan ruangan itu dan langsung ke pendapa. Sejenak mereka tertegun. Mereka melihat, di halaman keempat orang itu sudah siap untuk bertempur. Masing-masing menghadapi seorang lawan. Perkelahian yang seru, desis Mahisa Bungalan. Ya, sahut Witantra. Kita akan melihat, siapakah mereka sebenarnya. Sejenak kemudian mereka berempat yang berada di halaman itu pun sudah mulai melibatkan diri dalam perkelahian. Semakin lama semakin seru. Masing-masing telah menyerang dan menghindar. Bahkan sekali-sekali telah terjadi benturan. Namun dalam pada itu, Witantra dan Mahisa Bungalan segera mengetahui bahwa yang terjadi itu barulah gerak-gerak penjajagan. Agaknya masing-masing masih ragu-ragu, karena mereka satu dengan yang lain sama sekali belum mendapat gambaran tentang kekuatan dan kemampuannya. Kita akan menjadi penonton, berkata Witantra. Hanya sebagai penonton sampai akhir pertunjukan, bertanya Mahisa Bungalan. Setelah kita melihat perkembangan keadaan, mungkin kita memang harus bersikap lain. Tetapi untuk sementara kita tidak berbuat apa-apa. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Memang menarik sekali untuk menyaksikan perkelahian yang semakin lama memang menjadi semakin seru. Agaknya masing-masing tidak lagi sedang menjajaki kekuatan lawan, tetapi mereka sudah benar-benar berkelahi untuk menguasai lawan. Dengan demikian maka perkelahian pun semakin lama benar-benar menjadi semakin sengit. Benturan-benturan yang kuat telah berulang terjadi. Semakin lama semakin kuat. Namun kadang-kadang masing-masing juga menunjukkan kecepatan mereka menghindar, sehingga serangan-serangan yang dahsyat sama sekali tidak menyentuh lawannya. Dalam pada itu, setiap orang di dalam arena perkelahian itu agaknya masih berusaha menyelubungi diri masing-masing. Yang nampak adalah tata gerak perkelahian yang paling sederhana meskipun dilambari oleh kekuatan yang semakin besar. Namun, ternyata bahwa benturan-benturan yang nampaknya agak kasar dan bodoh itu, telah menunjukkan betapa masing-masing memiliki kekuatan yang mengagumkan. Witantra dan Mahisa Bungalan pun kemudian turun dari pendapa dan bergeser menepi. Mereka berada di bawah batang perdu yang rimbun sehingga seakan-akan mereka tenggelam sama sekali di dalam kegelapan. Tetapi ternyata mereka yang sedang berkelahi itu sempat melihat mereka berdua. Salah seorang yang bertutup wajah itu pun berkata, "Hi, Kisanak. Kenapa kau turun ke halaman? Masuklah dan bersembunyi sajalah di dalam bilikmu. Jika aku berhasil membunuh kedua orang ini, kau akan selamat. Jika kau berada di tempat ini, mungkin kau akan mengalami sesuatu." Lawannya, tiba-tiba pula menyahut sambil berkelahi. "Kalian memang harus menyiapkan 2 buah lubang kubur. Kalian tidak perlu memikirkan apakah kedua mayat itu perlu disempurnakan dengan api pembakaran." Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi. Mereka berempat pun segera mengerahkan kemampuan masing-masing, setelah ternyata kekuatan masing-masing tidak segera mampu mengatasi lawan.
Sedikit demi sedikit ilmu yang untuk beberapa saat masih tersembunyi, mulai nampak pada tata gerak mereka. Namun dengan demikian, ternyata perkelahian itu semakin lama menjadi semakin kasar. Witantra dan Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar melihat perkelahian itu. Rasa-rasanya mereka sedang menunggu sesuatu yang masih saja terselubung, meskipun tanda-tandanya sudah mulai dapat mereka kenal. Orang-orang yang berilmu hitam itu, agaknya menjadi ragu-ragu. Mereka masih berusaha untuk sejauh mungkin tidak menampakkan ciri-ciri dari ilmu mereka yang untuk beberapa lamanya tersembunyi. Jika mereka tidak berhasil membunuh kedua lawannya, maka ada saksi yang dapat menceritakan bahwa ilmu mereka yang tersembunyi itu ternyata masih tetap hidup, seperti api yang tersembunyi di bawah sekam. Pada suatu saat, akan mengejutkan dengan ledakan yang tidak terduga-duga sebelumnya. Tetapi jika ada orang yang dapat mengenalinya, maka Singasari tentu akan berbuat sesuatu atas ilmu yang tentu ditakuti oleh sebagian besar penghuni tanah ini. Dalam pada itu, pengikut Linggapati pun bukan orang-orang yang lemah lembut. Mereka membentuk diri dalam lingkungan alam yang keras dan buas. Mereka menghimpun kekuatan berlandaskan pada kekuatan lingkungan mereka sesuai dengan tata kehidupan mereka. Meskipun ilmu mereka bukan ilmu hitam yang setiap saat perlu disiram dengan darah, namun sebenarnya lah bahwa darah bagi mereka sama sekali tidak menggetarkan selembar rambut pun, meskipun arti dari darah bagi kedua pihak agaknya sangat berbeda di dalam kepentingan ilmu mereka. Tetapi karena perkelahian itu tidak juga segera berakhir, maka kedua belah pihak tidak dapat lagi menyembunyikan ciri-ciri khusus mereka. Masing-masing kemudian tidak lagi mampu membuat pertimbangan-pertimbangan selain membunuh lawan mereka secepat-cepatnya. Mahisa Bungalan menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mulai melihat ciri-ciri tata gerak seperti yang pernah dilihatnya di daerah bayangan hantu. Kedua, orang yang bertutup wajah itu pun mulai menunjukkan betapa garangnya setiap langkah dan setiap ayunan tangan mereka. Tetapi kini keduanya mendapat lawan yang tangguh. Kedua orang dari Mahibit itu pun memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk melawan murid-murid utama dari perguruan yang memiliki ilmu hitam itu. Benturan-benturan yang kasar pun segera terjadi. Masing-masing tidak lagi mempunyai nilai-nilai yang harus mereka pertahankan sebagai landasan tata kesopanan dalam pertempuran. Mereka masing-masing telah berbuat apa saja untuk mengalahkan lawannya. Mahisa Bungalan menggamit Witantra ketika ia melihat kedua orang yang bertutup wajah itu saling mendekat. Ternyata gerak dan langkah keduanya jauh lebih cepat dan mantap dari tiga orang yang pernah dilihatnya di daerah bayangan hantu itu. Kedua orang ini memiliki ilmu yang lebih sempurna paman, desis Mahisa Bungalan. Ya. Tetapi lawannya adalah orang-orang yang tangguh pula. Keduanya sudah saling mendekat. Tentu akan segera disusul dengan pembunuhan yang mengerikan. Tidak mudah untuk membunuh kedua orang lawannya itu. Mahisa Bungalan terdiam. Ia melihat kedua orang yang bertutup wajah itu berusaha untuk semakin mendekat. Sedang lawan mereka agaknya tidak begitu memperhatikan apa yang kemudian akan terjadi. Sejenak mereka masih saling menyerang. Mereka berloncatan seperti kijang. Tetapi kadang-kadang mereka pun berbenturan seperti dua ekor kambing domba yang berlaga. Dengan sepenuh kepercayaan pada diri sendiri mereka membenturkan kekuatan mereka masing-masing dengan garangnya. Ternyata yang diduga oleh Mahisa Bungalan pun segera dapat dilihatnya. Ketika kedua lingkaran perkelahian itu menjadi semakin dekat, maka tiba-tiba saja terdengar sebuah suitan pendek. Sekejap kemudian, Mahisa Bungalan dan Witantra telah menyaksikan sebuah putaran yang melingkari kedua orang yang datang kemudian itu. Putaran yang semakin lama menjadi semakin cepat. Sekejap kedua orang yang berada di dalam lingkungan itu menjadi bingung. Namun hanya sekejap. Dan dalam sekejap itu pun mereka masih sempat mengatur diri, beradu punggung. Namun ternyata bahwa kedua orang yang dikirim oleh Linggapati itu pun bukan orang kebanyakan. Meskipun agaknya mereka belum pernah menjumpai ilmu seperti yang sedang dilawannya itu, namun mereka pun segera dapat menempatkan dirinya. Dengan pengetahuan tala perkelahian dan pengalaman mereka, maka mereka pun segera menyusun kerjasama yang mantap untuk melawan lingkaran yang rasa-rasanya menjadi semakin cepat berputar mengitarinya. Kita harus memecahkan putaran itu, desis salah seorang dari kedua orang yang berada di dalam lingkaran itu. Sambil menangkis setiap serangan, maka keduanya mencari akal untuk menghentikan putaran yang membuat mereka menjadi pening. Sebelum kita menjadi pingsan, desis yang lain.
Tetapi mereka masih harus menemukan caranya, sementara serangan kedua orang yang berputar itu rasa-rasanya menjadi semakin dahsyat dan putaran itu pun menjadi semakin cepat. Kita patahkan dengan serangan rendah, bisik yang seorang. Yang lain mengangguk. Mereka mempunyai cara tersendiri di dalam olah kanuragan, yang agaknya akan dicobanya untuk memecahkan kepungan yang berputar itu. Sejenak kedua orang di dalam lingkaran itu masih bertahan. Namun sejenak kemudian, dengan suatu sentuhan sebagai aba-aba, maka keduanya pun tiba-tiba saja menjatuhkan diri. Senjata mereka menyambar rendah sekali, setinggi lutut, terayun masing-masing setengah lingkaran. Serangan itu telah mengejutkan mereka yang berputar di sekelilingnya. Mereka harus menghindari serangan itu dengan melenting tinggi. Kesempatan itulah yang dipergunakannya. Selagi keduanya tidak berjejak di atas tanah dalam loncatan putarannya, keduanya telah bersama-sama menyerang salah seorang dari kedua orang itu. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Yang seorang, yang mendapat serangan itu terkejut. Apalagi kedua kakinya sedang terangkat, sehingga geraknya menjadi sangat terbatas. Dalam keadaan itulah, maka ia kehilangan kemampuannya untuk melawan dua orang sekaligus. Ia hanya berhasil menangkis serangan dari salah seorang daripada lawannya. Tetapi senjata dari lawannya yang lain terasa telah menyentuh, bahkan menghunjam di lambungnya. Yang terdengar adalah sebuah keluhan yang tertahan. Namun keluhan itu pun segera disusul oleh rintih kesakitan. Ternyata bahwa kawannya yang lain, yang bebas dari serangan kedua lawannya, berhasil dengan cepat memperbaiki keadaannya, dan mencoba menolong kawannya. Dengan sebuah loncatan ia menyerang salah seorang dari kedua lawannya yang sedang memusatkan perlawanannya kepada kawannya. Sekejap kemudian, ketika mereka berloncatan surut, dua orang dari keempat orang yang sedang bertempur itu telah terhuyung-terhuyung dan akhirnya jatuh berguling di tanah. Keduanya telah terluka parah, tertusuk senjata. Witantra dan Mahisa Bungalan menjadi tegang. Sambil menggamit pamannya, Mahisa Bungalan berbisik. "Paman, keduanya telah sampiuh." Witantra menarik nafas dalam-dalam, lalu sahutnya. "Kita harus berbuat sesuatu. Keduanya yang tersisa tidak boleh mati sampiuh pula, sehingga kita kehilangan sumber keterangan." "Kita terlambat, Paman." "Tidak. Kita masih mempunyai kesempatan." Namun selagi Witantra dan Mahisa Bungalan bersiap untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba saja meloncat dari dalam kegelapan yang pekat, sebuah bayangan seseorang yang langsung mendekati arena. "Siapakah orang itu, Paman?" Witantra menjadi agak bingung. Jawabnya, "Kita menunggu sejenak." Orang yang baru datang itu pun kemudian menggeram sambil berkata, "Jadi di dunia ini masih ada ilmu hitam yang mengerikan itu?" Kedua orang yang sudah siap bertempur itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar salah seorang dari keduanya berkata, "Ki Linggadadi." "Ya. Aku melihat tanda yang kau tinggalkan pada daun pakis itu. Dengan tergesa-gesa aku mencoba mencarimu, tetapi ternyata aku sudah terlambat. Seorang kawan kita sudah terbunuh meskipun orang-orang berilmu hitam itu harus melepaskan seorang kawannya pula." "Ya, kami sudah kehilangan seorang kawan." Linggadadi melangkah semakin dekat. Lalu katanya, "Apakah kita harus membunuhnya pula?" "Ya," sahut kawannya. Sejenak Linggadadi termangu-mangu. Ditebarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya sambil bergumam. "Apakah keributan ini tidak membangunkan tetangga-tetangga? Halaman ini terlampau luas." Linggadadi mengangguk-angguk. Katanya, "Siapakah yang berdiri di kegelapan itu?" "Mereka adalah keluarga pemilik rumah ini." Linggadadi masih mengangguk-angguk, lalu katanya, "Ilmu yang kegilaan itu memang harus dimusnahkan." "Kisanak," berkata orang yang bertutup wajah itu, "ternyata kau adalah orang yang aneh. Apakah artinya ilmu yang kau sebut hitam atau putih, jika akibatnya bagi orang lain tidak ada bedanya?" Linggadadi mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, "Apakah maksudmu? Jika ilmuku kau anggap ilmu hitam yang mengerikan, apakah namanya ilmu yang kau miliki jika kau pun telah merencanakan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang Singasari? Siapakah yang akan melakukan pembunuhan? Aku sudah mendengar dari kawanmu. Bahkan aku sudah mendengar tawarannya, agar aku bergabung saja padanya. Kini kau menghendaki Singasari tertidur dengan nyenyak, sehingga pada suatu saat Singasari akan terkejut justru setelah tikamanmu langsung menusuk jantung,
sehingga Singasari yang serasa aman dan damai itu tidak dapat melawanmu sama sekali pada tusukan pertama. Linggadadi mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar. Tetapi aku tidak membasahi ilmu dengan darah. Jika kelak terjadi pembunuhan itu adalah karena pertentangan sikap dan pendirian dalam pencapaian cita-cita yang luhur. Tetapi ilmu hitammu tidak. Kapan dan dalam keadaan apapun kau selalu menghisap korban-korban darah bagi ilmumu yang terkutuk itu." Orang bertutup wajah itu tertawa, meskipun terdengar pahit. "Kisanak. Aku dapat juga tertawa dalam kepedihan karena seorang kawanku meninggal. Memang kalian adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, sehingga kalian berhasil membunuh seorang kawanku. Tetapi sekarang, kalian berdua tidak akan lepas dari tanganku." Linggadadilah yang tertawa. Katanya, "Apa saja yang kau igaukan? Kau memang belum mengenal Linggadadi. Tetapi baiklah. Marilah kita coba, siapakah yang akan mati terbunuh." Sejenak mereka mempersiapkan diri, sementara Mahisa Bungalan bergeser mendekati Witantra sambil berbisik. "Paman. Mereka sudah siap untuk bertempur lagi." Witantra mengangguk-angguk. Desisnya, "Aku agak bingung, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kita menangkap mereka bertiga." Witantra mengangguk. "Aku sependapat. Tetapi baiklah kita melihat kemampuan orang yang bernama Linggadadi itu sejenak." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Memang agaknya perlu untuk mengetahui sampai betapa tingginya ilmu orang yang belum dikenalnya itu. Karena itu, maka untuk beberapa saat mereka berdua masih tetap berdiri di dalam kegelapan meskipun mereka sadar bahwa orang yang bernama Linggadadi itu telah menanyakan tentang mereka. Sejenak kemudian, maka Linggadadi dan seorang kawannya pun bergeser menjauhi yang satu dengan yang lain sambil menyiapkan serangan atas lawannya. Selangkah lawannya mundur. Dengan penuh kewaspadaan ia mengawasi kedua lawannya yang sudah bersiaga pula. Sejenak kemudian, maka Linggadadi pun telah meloncat menyerang. Disusul oleh kawannya yang menyerang pula dari arah yang berbeda. Ternyata lawannya berhasil menghindar dengan gerakan yang aneh sekali. Ia merendah sedikit, kemudian meloncat selangkah sambil menjatuhkan dirinya. Dengan menjelujurkan tubuhnya lurus ia berguling beberapa kali, disusul dengan sebuah loncatan yang cepat, seperti seekor ulat yang melenting. Sejenak kemudian ia sudah berdiri di atas tanah, siap menghadapi segala kemungkinan. Linggadadi dan kawannya pun segera memburu. Namun lawannya itu segera berlari-larian melingkar dan melakukan gerakan yang aneh. Di tangannya tergenggam senjata yang terayun-terayun mengerikan. "Betapa kasarnya," desis Mahisa Bungalan. Witantra mengangguk. Tetapi ia pun kemudian menahan nafasnya ketika ia melihat Linggadadi mulai mengurung musuhnya yang aneh itu dengan kemampuannya bergerak yang cepat sekali. Ia berhasil memotong gerak lawannya yang terdiri atas gerakan-gerakan lengkung dan melingkar. Setiap kali Linggadadi meloncat memutuskan gerakan-gerakan yang aneh dan membingungkan bagi lawannya yang tidak memiliki kelincahan bergerak seperti Linggadadi. Tetapi Linggadadi adalah orang yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya. Itulah sebabnya ia berhasil menguasai ruang gerak yang melingkar-lingkar, meskipun seandainya ia hanya seorang diri. Apalagi ia bertempur berpasangan. "Mahisa Bungalan," berkata Witantra kemudian, "kau harus memilih lawan. Tetapi sebaiknya biarlah aku melawan Linggadadi dengan kawannya. Cobalah menjinakkan iblis berilmu hitam itu. Kau sudah melihat, Linggadadi berhasil memutuskan tata geraknya yang aneh. Kau dapat berbuat demikian pula, sehingga justru orang berilmu iblis itulah yang akan menjadi bingung. Jangan terseret oleh kemudaanmu, sehingga kau terpancing oleh gerak-geraknya yang kasar. Kau mengerti?" "Ya, Paman. Aku akan mencoba melawan Linggadadi dengan seorang kawannya. Mudahkan kita dapat menangkap mereka hidup-hidup, sehingga kita akan mendapatkan beberapa keterangan. Tetapi agaknya mustahil, karena orang semacam Linggadadi ini tentu tidak akan membiarkan dirinya menyerah hidup-hidup. Kita akan mencoba, Paman." "Bagus. Kau pun harus mencoba. Tetapi jangan mengorbankan dirimu sendiri. Maksudku, jika kau mengalami kesulitan, kau harus melawan dengan akibat apapun pada lawanmu." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Witantra. Jika ia dapat bertahan lagi karena ia ingin menangkap lawannya hidup-hidup,
maka ia tidak dapat berbuat lain daripada bertempur dengan segenap kemampuannya meskipun itu akan berakibat, lawannya itu terbunuh. Aku berharap bahwa bukan akulah yang mati terkapar dengan kulit yang terkelupas seperti pisang, berkata Mahisa Bungalan. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, tentu. Dan kau pernah mengalami perkelahian dengan orang-orang yang memiliki ilmu semacam itu. Bahkan 3 orang sekaligus. Tetapi ilmu orang-orang ini agaknya jauh lebih matang dari ketiga orang yang aku lihat di daerah bayangan hantu, meskipun ketiga orang di daerah bayangan hantu itu tidak kalah kasarnya dengan orang ini. Marilah, hati-hatilah. Demikianlah maka kedua orang itu pun kemudian melangkah keluar dari bayangan yang pekat. Setapak demi setapak mereka mendekati arena perkelahian yang semakin seru itu, namun yang menjadi semakin jelas, bahwa orang berilmu hitam itu telah menjadi semakin terdesak. Kita bunuh orang itu seperti caranya membunuh lawannya, berkata Linggadadi. Aku pernah mendengar dari seseorang, bahwa ia membunuh lawannya dan mengelupas kulitnya seperti mengelupas pisang. Gila, teriak orang berilmu hitam. Kawanmu di daerah terpencil, telah berhasil menguasai seorang buyut yang bodoh. Hi, apa katamu? 3 orang kawanmu mati oleh seorang anak muda yang tidak banyak dikenal. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, ia seakan-akan merasa bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh orang yang bernama Linggadadi itu. Tetapi ia tidak menyahut sama sekali. Namun dalam pada itu, ketika ia menjadi semakin dekat, tiba-tiba Linggadadi itu berkata, Hi, apakah yang akan kalian lakukan? Tetaplah berada di kegelapan, agar bukan kau yang harus menjadi korban kebiadaban orang berilmu hitam ini. Witantra dan Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Tetapi mereka melangkah terus mendekati arena perkelahian itu. Berhentilah di situ, desis Linggadadi. Kalian adalah orang-orang gila yang tidak mengerti betapa hitamnya ilmu hitam ini. Kalian akan menyesal jika kalian mengetahui apa yang pernah mereka lakukan. Melingkar-lingkar, desis Mahisa Bungalan. Kemudian melibat lawannya dalam lingkaran dan menggoreskan senjatanya sambil berlari berputaran, sehingga lawannya benar-benar menjadi seperti terkelupas. Hi, dari mana kau tahu? Ia tidak sempat melakukannya meskipun ia dapat membunuh seorang kawanku. Aku pernah mendengar bahwa buyut yang dikuasainya itu pernah berusaha melawannya. Beberapa orang kawan dan bebahunya telah terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan di daerah yang disebut daerah bayangan hantu. Persetan, siapa kau? Teriak orang berilmu hitam itu. Tidak ada artinya kau mengenal aku. Tetapi sebaiknya kalian menghentikan pertempuran itu. Kalian akan bersama-sama dengan kami pergi menghadap Senapati Singasari untuk mendapat perlindungan, karena kalian bertiga akan menjadi lumat jika kalian jatuh ke tangan prajurit Singasari yang masih muda. Gila, teriak Linggadadi. Namun dengan demikian ia pun telah meloncat surut, sehingga perkelahian itu pun telah terhenti. Siapakah kalian sebenarnya? Linggadadi pun bertanya pula. Sudahlah Kisanak, Witantralah yang kemudian menjawab. Sebaiknya kita tidak usah mempersoalkan siapakah kita masing-masing. Aku berharap bahwa kita dapat mengakhiri perkelahian ini. 2 orang telah mati menjadi korban. Aku kira itu sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Marilah, seperti yang dikatakan oleh kemenakanku, kita pergi menghadap Senapati Prajurit Singasari. Gila, benar-benar gila, teriak Linggadadi semakin keras. Apakah kalian prajurit-prajurit Singasari? Tidak tepat seperti yang kau katakan. Tetapi kami adalah orang tua yang merasa wajib mencegah pertumpahan darah yang berlarut-larut. Karena itu, sudahlah. Pertengkaran ini tidak perlu dilanjutkan. Di Singasari ada petugas yang akan dapat mengadili persoalan kalian. Jangan berpura-pura pikun orang tua, sahut Linggadadi. Kenapa kau membuka mulutmu juga jika kau tahu bahwa kata-katamu itu tidak ada gunanya? Kau tentu tahu bahwa kami tidak akan berbuat sebodoh itu. Witantra mengerutkan keningnya. Ternyata ia benar-benar berhadapan dengan seorang yang memiliki nalar yang tajam. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Hi orang tua dan kau yang disebut kemanakannya, berkata Linggadadi kemudian. Bagaimanapun juga, maka kita akan berada dalam lingkaran perkelahian. Kau tentu tidak akan berani mendekat jika kau tidak sudah memperhitungkan akan terjadi demikian, dan kau memang ingin melibatkan dirimu, entah sebagai prajurit Sandi Singasari atau karena kau sudah menjadi gila dan ingin membunuh dirimu dengan mempergunakan tanganku.
Kau terlampau sombong, desis Mahisa Bungalan yang darah mudanya mulai menjadi panas. Namun dalam pada itu Witantra masih juga dapat tersenyum. Bahkan sambil menggamit Mahisa Bungalan ia berkata, "Jangan kau turutkan darah mudamu. Cobalah menahan diri sedikit." Mahisa Bungalan menarik nafas. Sementara orang yang berilmu hitam itu pun berkata, "Nah, pilihlah, di mana kau akan berpihak." "Sudah barang tentu kami tidak akan berpihak siapapun juga Kisanak," jawab Witantra. "Kami ingin mempersilahkan kalian bertiga untuk mengikuti kami." "Sudahlah, potong Linggadadi. Jangan berbicara lagi. Kita akan saling bertempur. Aku tidak memilih lawan. Siapakah di antara kalian yang bersiap melawan aku, marilah. Aku akan membunuh kalian semuanya." Orang berilmu hitam itulah yang menyahut, "Aku ingin membuktikan bahwa kematian kawanku adalah karena kelengahan semata-mata. Bukan karena ilmu kami ada di bawah ilmumu." "Bagus," teriak Linggadadi. "Aku akan melawan kau seorang diri. Kita berperang tanding. Biarlah kawanku menyingkirkan kedua orang gila itu dari halaman rumah ini." "Terima kasih atas keberanianmu," jawab orang berilmu hitam itu. "Aku benar-benar akan mengelupas kulitmu dari ujung jari sampai ke ubun-ubun." Barulah orang-orang Singasari menyadari bahwa ilmu yang kau sebut ilmu hitam itu adalah ilmu yang tidak terkalahkan. Jika kehadiran ilmu itu sudah terlanjur dikenal, maka kami tentu akan mengambil jalan lain. Bukan sekedar bersembunyi-sembunyi. Setiap hari aku akan mengelupas kulit seorang prajurit, sehingga prajurit Singasari akan mati ketakutan sebelum kami datang membawa kemenangan mutlak atas tahta yang sebenarnya direbut oleh Ranggawuni dan Mahisa Campaka dengan licik pula." "Apa yang kau ketahui tentang tahta Kisanak?" Witantra yang memotong. "Sebaiknya kita tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak kita mengerti. Juga tentang tahta. Biarlah kita berbicara tentang diri kita sekarang ini." "Persetan," teriak Linggadadi. Lalu ia pun berkata kepada kawannya, "Usirlah mereka. Jika mereka berkeras kepala, bunuh sajalah sama sekali." "Aku sudah bersiap," sahut orang berilmu hitam itu. "Tetapi jangan menyesal jika kau bertempur seorang diri dan mayatmu yang arang keranjang akan tergolek di halaman ini." Kedua orang itu pun tiba-tiba saja telah bersiap untuk bertempur, sedang kawan Linggadadi itu pun melangkah mendekati Witantra dan Mahisa Bungalan sambil berkata, "Pergilah, atau aku harus mempergunakan kekerasan." Mahisa Bungalan benar-benar tersinggung karenanya. Tetapi ia mencoba untuk bersabar. Namun demikian terdengar suaranya gemetar. "Kau akan ikut menyombongkan dirimu pula. Sudahlah, kenapa kalian tidak mau menurut kata-kata pamanku? Jangan gila. Lebih baik kau pergi daripada kau akan mati di sini." Mahisa Bungalan menggeram. Tetapi ia pun kemudian mendekati pamannya sambil bertanya, "Bagaimana dengan kedua orang yang lain itu, Paman?" Witantra memperhatikan keduanya sejenak. Namun agaknya keduanya benar-benar tidak dapat menahan hatinya. Sekejap kemudian mereka pun telah bertempur dengan sengitnya. "Kita harus mencegahnya," berkata Witantra. "Ambillah orang berilmu hitam itu. Aku akan melawan Linggadadi." Jangan mengigau," desis kawan Linggadadi itu. Witantra tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia mendesak Mahisa Bungalan. "Cepatlah." Mahisa Bungalan pun tidak menghiraukan lagi orang yang berada di hadapannya. Ia bergeser sedikit, kemudian melangkah ke arena. Kawan Linggadadi itu benar-benar menjadi heran dan termangu-mangu sejenak. Bahkan kemudian anak muda itu seolah sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Kau benar-benar sudah gila," teriak orang itu. Namun ketika ia siap menyerang Mahisa Bungalan yang tidak menghiraukannya itu, Witantra meloncat sambil berkata, "Sebaiknya kau menangkap aku saja, Kisanak." Orang itu bergeser setapak. Tetapi niatnya untuk menerkam Mahisa Bungalan pun diurungkannya. "Kau juga menjadi gila?" orang itu bertanya. Witantra tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun telah menyerang orang itu. Tetapi serangan Witantra bukanlah serangan yang menentukan. Ia sekedar mengambil perhatian orang itu dari Mahisa Bungalan yang mendekati arena. Sejenak Witantra telah bertempur melawan kawan Linggadadi itu. Ia berusaha memancingnya mendekati arena perkelahian yang semakin seru itu, sementara Mahisa Bungalan telah berdiri dekat dengan arena perkelahian itu pula. "Aku akan ikut bertempur," berkata Mahisa Bungalan.
Kau memang gila, teriak Linggadadi. Sementara lawannya juga berteriak. Pergilah sebelum kau mati. Aku tidak akan pergi. Persetan, desis Linggadadi. Namun tiba-tiba saja ia berkata, marilah kita bunuh saja anak itu. Barulah kita mendapat keleluasaan untuk bertempur. Aku setuju, sahut orang yang berilmu hitam itu. Mahisa Bungalan justru menjadi berdebar-debar. Ternyata di luar dugaan kedua orang itu justru akan berkelahi melawannya. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak gentar. Ia benar-benar sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Juga melawan kedua orang itu, karena Mahisa Bungalan pun yakin bahwa keduanya tidak akan dapat bekerja sama dengan serasi. Tetapi ternyata bahwa Witantra tidak tinggal diam. Pada perkelahian antara Linggadadi dan orang berilmu hitam itu terhenti, ia pun dengan tiba-tiba telah menekan lawannya sehingga mengalami kesulitan. Linggadadi sempat melihat keadaan kawannya. Karena itu hampir di luar sadarnya ia pun melompat menolongnya. Langsung ia menyerang Witantra yang hampir saja mencekik lawannya yang terdesak. Serangan Linggadadi itulah yang memang diharapkan oleh Witantra. Karena itulah maka ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi dua orang lawan sekaligus. Dengan demikian maka Mahisa Bungalan akan dapat memusatkan perhatiannya kepada orang yang berilmu hitam itu. Nah, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Ternyata bahwa kau telah kehilangan lawan dan sekaligus kawan. Kita masing-masing kini bebas untuk menentukan akhir dari persoalan kita tanpa orang lain. Anak muda, berkata orang berilmu hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa kau berani turun ke gelanggang. Ketika aku melihat kalian di rumah saudagar itu, aku benar-benar menganggap kalian sebagai tamu yang ketakutan. Tetapi ternyata bahwa kau adalah anak yang bengal. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin mencampuri persoalanmu dengan siapapun. Tetapi karena agaknya kalian akan dapat mengganggu ketenangan kota raja, maka terpaksa aku menawarkan penyelesaian yang barangkali dapat kita tempuh bersama. Itu artinya adalah bahwa kau akan menangkap aku. Tidak. Jika prajurit-prajurit Singasari kemudian menangkapmu itu adalah persoalan lain. Persetan, geram orang itu. Kita memang akan bertempur. Setelah kau dan orang yang kau katakan ayahmu itu mati, aku dapat menyelesaikan persoalanku dengan Linggadadi yang sombong itu. Tidak ada gunanya. Pergilah, atau kau yang akan mati lebih dahulu? Tidak. Orang itu tertawa, katanya. Kali ini aku bersikap sangat baik. Biasanya aku senang sekali menghadapi anak-anak muda yang sombong seperti kau, karena darahmu merupakan pupuk yang segar bagi ilmuku. Aku memang pernah mendengar bahwa ilmumu memerlukan tetesan darah. Dan kau sudah menyediakannya. Tidak Kisanak, Mahisa Bungalan menggeleng. Aku tidak akan menyerahkan darahku. Tetapi aku akan menghentikan kegiatan ilmu hitam semacam ilmumu itu. Orang berilmu hitam itu sudah kehilangan kesabaran, karena pada dasarnya ia memang bukan orang yang dapat bersabar. Karena itulah maka ia pun menggeram sambil berkata, bagus anak muda. Jika kau memang berkeras kepala, aku akan berterima kasih kepadamu, bahwa kau sudah memberikan darahmu. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Dan dugaannya pun ternyata segera terjadi. Orang berilmu hitam itu pun segera meloncat menyerangnya. Mahisa Bungalan segera mengelak. Ia bergeser sambil berputar setengah lingkaran. Kemudian ia pun telah mencoba menyerang pula dengan ayunan kakinya yang melingkar. Tetapi Mahisa Bungalan mengurungkan serangannya ketika lawannya dengan tangkasnya meloncat menghindarkan diri. Bahkan, tiba-tiba saja lawannya telah membuat suatu gerakan yang mewarnai ciri tata perkelahian dari mereka yang berilmu hitam. Berlari-lari melingkari lawannya. Mahisa Bungalan sudah pernah mengalami serangan yang demikian. Bahkan tidak hanya seorang. Tetapi rasa-rasanya kali ini ia menghadapi lawan yang lebih berat dari ketiga orang yang pernah dilawannya. Meskipun hanya seorang, namun putaran orang berilmu hitam itu rasa-rasanya jauh lebih cepat dari tiga orang yang pernah dikenalnya. Tetapi dalam waktu yang singkat Mahisa Bungalan pun telah menyempurnakan ilmunya di bawah bimbingan ayahnya, Witantra dan Mahisa Agni. Karena itu, maka ia pun segera dapat menyesuaikan dirinya dengan tata gerak lawannya. Sejenak ia ingat pesan Witantra. Dengan cara yang ditempuh oleh Linggadadi, ia akan dapat membingungkan lawannya.
Dengan loncatan-loncatan panjang memutuskan gerak putarannya. Tetapi tiba-tiba saja terbersit suatu keinginan yang lain. Keinginan seorang anak muda yang masih lebih senang menjajaki sesuatu yang kurang dikenalnya. Karena itulah maka Mahisa Bungalan tidak segera mempergunakan cara yang dilakukan oleh Linggadadi. Ia memilih cara tersendiri untuk menghadapi lawannya. Aku ingin tahu, sampai berapa lamanya ia dapat bertahan dengan cara yang sangat melelahkan itu. Betapa kuat daya tahan dan kemampuannya mengatur pernafasan, namun pada saat tertentu ia akan kehabisan tenaga, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Itulah sebabnya, maka Mahisa Bungalan tidak segera melakukan perlawanan dengan loncatan-loncatan panjang. Tetapi ia mengikuti saja gerak berputar lawannya. Dengan tajamnya ia tidak melepaskan senjata lawannya dari tatapan matanya, karena setiap saat senjata lawannya itu akan dapat mematuknya dan menyobek kulitnya. Dalam sekejap, kulitnya akan penuh dengan luka-luka yang silang menyilang. Sementara itu, Witantra telah bertempur melawan dua orang lawan. Yang seorang adalah Linggadadi. Seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia adalah adik kandung Linggapati yang telah mempersiapkan dirinya untuk mengimbangi kekuatan Singasari. Karena itulah maka Witantra pun tidak menjadi lengah. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang pilih tanding. Tetapi, sementara itu Linggadadi pun menjadi heran. Ia sengaja berusaha melumpuhkan lawannya dengan segera, karena dendamnya kepada orang berilmu hitam itu telah benar-benar mencengkam jantung. Seorang kawannya telah terbunuh. Karena itu ia harus menuntut balas, meskipun kematian kawannya itu telah membawa korban pula pada pihak lawannya. Ternyata, bahwa orang yang mengaku tamu dari pemilik rumah itu dapat menghindari serangan-serangannya. Bahkan berdua dengan kawannya. Karena itulah maka timbullah pertanyaan di hati Linggadadi tentang lawannya itu. Ia tidak percaya bahwa lawannya itu adalah orang kebanyakan yang kebetulan saja berani bertempur melawan dirinya karena ia tidak mengenalnya dengan baik. Sikap dan perlawanannya sangat meyakinkan, berkata Linggadadi di dalam hatinya. Namun demikian Linggadadi tidak segera menjadi bingung. Ia masih menganggap bahwa ketergesa-gesaannya yang membuat geraknya menjadi agak kurang mapan. Namun setelah bertempur beberapa lama, justru Linggadadi menjadi semakin yakin bahwa lawannya adalah seorang prajurit atau seorang pengawal yang memiliki kelebihan. Karena bukan dirinya dan kawannya lah yang berhasil mendesaknya. Tetapi justru sebaliknya. Orang itu mampu melawan dua orang sekaligus dengan baik. Bahkan seolah-olah sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun juga. Apakah aku sudah terjebak, desis Linggadadi di dalam hatinya. Sekilas ia berusaha menilai arena perkelahian yang lain. Ia melihat orang berilmu hitam itu masih berusaha melingkari lawannya dengan senjata teracu-acu. Ia akan terbunuh dalam lingkaran maut itu, katanya di dalam hati. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Bungalan tidak segera terbunuh. Dengan tangkasnya ia selalu berhasil menangkis setiap patukan senjata betapapun membingungkan. Mahisa Bungalan yang sudah berlatih menghadapi medan yang betapapun beratnya, dan ilmu yang betapapun peliknya, mampu melihat permainan senjata orang yang berlari-lari melingkarinya itu. Tetapi Witantralah yang mencemaskannya. Bahkan di dalam hati ia berkata, Mahisa Bungalan memang nakal. Sesuai dengan masa perkembangan ilmunya, ia masih ingin mencoba menghadapi lawan dengan caranya. Tetapi lawan yang satu itu benar-benar berbahaya baginya. Namun demikian Witantra tidak dapat memberi peringatan kepada anak muda itu. Jika ia masih memberikan tuntunan justru sudah di medan, maka lawannya akan mempunyai penilaian lain terhadap Mahisa Bungalan, yang tentu masih dianggap terlampau hijau menghadapi arena. Anak itu sudah mempunyai bekal yang cukup, berkata Witantra kepada diri sendiri. Tetapi keinginannya mencoba justru selagi ia menghadapi lawan yang aneh itulah yang berbahaya baginya. Tetapi untuk sementara Witantra belum melihat bahaya yang mengancam Mahisa Bungalan. Anak muda itu masih selalu berhasil menyesuaikan dirinya, meskipun dengan demikian ia tidak segera dapat merintis jalan kemenangan. Dalam keadaannya Mahisa Bungalan hanya dapat mempertahankan dirinya, dan sekali-sekali mencoba untuk menyerang garis putaran lawannya. Tetapi serangannya sama sekali tidak membahayakan lawannya yang berputaran itu. Mahisa Bungalan tentu ingin tahu berapa lama orang berilmu hitam itu dapat bertahan dengan gerak putarnya, berkata Witantra di dalam hatinya pula. Seolah-olah ia dapat membaca apa yang tersirat di hati anak muda itu.
Ternyata bukan hanya Witantra sajalah yang dapat menebak maksud Mahisa Bungalan. Ternyata Linggadadi pun nampaknya dapat menduga bahwa sebenarnya Mahisa Bungalan tidak sedang dalam kebingungan berada di dalam putaran itu. Justru karena Linggadadi dan Witantra tidak terlibat dalam perkelahian melawan Mahisa Bungalan, maka mereka dapat menilai perlawanannya lebih baik dari orang berilmu hitam itu sendiri. Untuk beberapa saat orang berilmu hitam itu salah menilai anak muda itu. Ia menganggap bahwa Mahisa Bungalan tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi tata geraknya. Namun beberapa saat kemudian ia mulai menyadari bahwa yang berada di dalam putaran itu bukanlah orang kebanyakan, yang dengan mudah dapat digores dengan senjatanya di seluruh bagian tubuhnya, sehingga seolah-olah kulitnya menjadi terkelupas. Beberapa kali ternyata serangannya membentur senjata Mahisa Bungalan yang dapat menangkisnya. Bahkan seujung rambut pun, orang berilmu hitam itu masih belum berhasil melukai Mahisa Bungalan. Namun dengan demikian orang berilmu hitam itu menjadi semakin cepat berputar. Senjatanya semakin cepat pula bergerak. Dan semakin lama memang semakin membingungkan bagi Mahisa Bungalan, sehingga pada suatu saat, Witantra yang masih saja bertempur melawan Linggadadi dan kawannya, melihat bahwa Mahisa Bungalan yang masih selalu ingin mengerti apa yang dilihatnya itu benar-benar menjadi pening. Dengan demikian maka kecepatannya bergerak pun menjadi susut. Lawannya yang menjadi berhati-hati sekali menghadapinya pun dapat merasakan ada perubahan pada anak muda itu. Karena itulah, maka orang berilmu hitam itu justru berusaha untuk mempercepat gerak lingkarnya, agar Mahisa Bungalan menjadi semakin pening dan kehilangan ketepatan perhitungan. Orang yang melingkar-lingkar itu bagi Mahisa Bungalan rasa-rasanya menjadi semakin kabur. Namun ia masih tetap dapat menguasai dirinya dan memperhitungkan setiap serangan lawannya di dalam gerak putarnya. Tetapi seperti yang ingin diketahui oleh Mahisa Bungalan, sebenarnya lah bahwa kemampuan seseorang memang terbatas. Demikian juga mereka yang berada di dalam arena perkelahian itu. Termasuk Mahisa Bungalan sendiri dan orang berilmu hitam itu. Betapapun berat latihan yang pernah dilakukan, tetapi putaran yang dilakukan di tempat yang tetap itu pun tidak saja berpengaruh atas orang yang dilingkarinya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, orang berilmu hitam itu masih mencoba bertahan. Ketika ia mengetahui bahwa anak muda yang ada di dalam putaran itu mulai menjadi pening, maka ia justru mengerahkan sisa tenaganya. Ia berharap bahwa pada kesempatan terakhir ia masih mampu melakukan sesuatu atas lawannya. Itulah sebabnya, justru pada saat tenaganya mulai susut, orang berilmu hitam itu meloncat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Senjata terayun lebih dahsyat pula dengan kejutan-kejutan yang kadang-kadang kurang dimengerti. Mahisa Bungalan yang rasa-rasanya ikut dalam putaran itu terkejut. Apalagi ketika terasa olehnya, ujung senjata lawannya berhasil menyusup di antara kerapatan pertahanannya, menyentuh kulitnya. Lengan Mahisa Bungalan telah disengat oleh perasaan pedih. Ternyata bahwa lawannya berhasil membuatnya bingung dan melukainya meskipun tidak begitu dalam. Namun luka yang segores itu membuat anak muda itu terbakar oleh kemarahan yang meluap-meluap. Sejenak ia berdiri menggeram. Putaran di sekitarnya masih tetap membuatnya semakin pening. Namun kini ia teringat kepada pesan pamannya. Sebaiknya ia mempergunakan cara lain untuk melawan orang berilmu hitam itu, seperti yang telah dilakukan oleh Linggadadi. Aku ingin mengetahui sampai di mana daya tahannya, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Tetapi ternyata bahwa ialah yang telah disentuh oleh senjata lawan. Dengan kemarahan yang meluap di dadanya, Mahisa Bungalan pun kemudian berketetapan hati untuk tidak membiarkan dirinya diputar oleh perasaan pening, sehingga perlawanannya menjadi kabur. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk merubah perlawanannya. Ia sudah siap untuk meloncat dalam perhitungan yang tepat, memotong gerak melingkar orang berilmu hitam itu. Mahisa Bungalan pun kemudian memusatkan segenap kekuatannya untuk melawan perasaan peningnya dan untuk menghadapi kemungkinan pada saat ia memotong gerak lingkar lawannya. Jika ia salah hitung, maka akibatnya akan tidak menyenangkan sekali baginya. Mungkin goresan lukanya akan bertambah atau justru luka silang menyilang akan menyobek kulit dagingnya. Sementara itu, orang yang berilmu hitam itu pun mencoba pula mempergunakan sisa tenaganya. Senjatanya telah melukai lawannya, tetapi itu belum berarti bahwa ia sudah menang. Ia harus berhasil menggoreskan senjatanya di segenap permukaan kulit lawannya, sehingga tubuh itu akan menjadi merah oleh darah.
Tetapi orang berilmu hitam itu agaknya tidak mempertimbangkan bahwa Mahisa Bungalan telah menyadari keadaannya, dan berusaha mempergunakan cara yang lain untuk melawannya. Apalagi ia pun tidak mau melihat dan mengakui kenyataan, bahwa tenaganya memang terbatas. Itulah sebabnya, maka ia tidak melihat, betapa Mahisa Bungalan mempersiapkan dirinya dengan cara yang baru. Sebelum ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengatasi perasaan pening yang seolah-olah telah menyeretnya dalam putaran yang semakin lama semakin cepat dan membingungkan. Demikianlah, maka ketika Mahisa Bungalan menganggap waktunya sudah tepat, tiba-tiba saja ia menggeram sambil melompat memotong gerak melingkar lawannya yang masih juga berusaha untuk mempertahankan tata geraknya. Demikian cepatnya ia bergerak, sehingga lawannya hampir tidak melihatnya bahwa tiba-tiba saja anak muda itu telah berada di garis putarnya. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.